Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu tokoh paling keren dan berpengaruh dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, Sunan Kalijaga. Ceritanya ini, wah luar biasa. Soalnya ini kisah tentang transformasi total, dari seorang penjahat jadi seorang wali. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang perampok yang ditakuti di masanya bisa berbalik 180 derajat jadi wali yang begitu dihormati? Yuk kita bedah perjalanan hidupnya yang benar-benar nggak biasa ini. Jauh sebelum dikenal sebagai Sunan Kalijaga, beliau ini sebenarnya seorang bangsawan muda dari Tuban, namanya Raden Said. Tapi, alih-alih menikmati hidup nyaman, dia justru milih jalan yang, ya cukup ekstrim, dan dikenal dengan nama yang bikin orang-orang pada masanya gemetar. Betul sekali Raden Said, dikenal sebagai Brandal Lokajaya. Dia ini bukan perampok biasa yang cuma mikirin diri sendiri. Dia merasa gerah ngelihat ketidakadilan di sekitarnya. Jadi, dia ambil tindakan dengan caranya sendiri. Merampok orang kaya dan gudang kerajaan, terus hasilnya dibagiin ke rakyat miskin. Mirip-mirip Robin Hood versi Jawa gitu deh. Meskipun, ya caranya jelas salah kan? Nah, di setiap cerita perubahan besar, pasti ada satu momen krusial, satu titik balik. Buat Raden Said, momen itu datang dalam sebuah pertemuan yang bakal mengubah total arah hidupnya. Coba bayangin deh adegannya. Di tengah hutan sepi, Raden Said ngincer target baru. Seorang kakek tua yang kelihatannya lemah. Apalagi, tongkat yang dibawa si kakek ini kilaunya kayak emas. Wah, sasaran empuk, pikirnya. Dia sama sekali nggak tahu kalau orang tua yang mau dia rampok itu adalah Sunan Bonang, seorang wali yang sangat bijaksana. Dan inilah kalimat saktinya. Sunan Bonang nggak ngelawan pakai kekerasan. Dia cuma ngasih satu kebenaran simple yang langsung nusuk ke hati. Niat baik nggak bisa jadi pembenaran buat cara yang buruk. Perbuatan yang sumbernya dari kejahatan, kayak mencuri, ya nggak bakal diterima sebagai amal baik. Kata-kata ini langsung meruntuhkan semua argumen yang selama ini jadi pegangan Raden Said. Setelah kesadarannya kayak ditampar, Raden Said langsung memohon buat jadi muridnya Sunan Bonang. Tapi, jadi murid seorang wali tuh nggak gampang. Untuk ngebuktiin keseriusannya, dia harus ngelewatin satu ujian yang, jujur aja, kedengarannya hampir mustahil. Ujiannya ini bukan main-main. Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di tepi sungai, terus nyuruh Raden Said buat jagain tongkat itu sampai beliau balik lagi. Dan tahu berapa lama? 3 tahun. Selama 3 tahun itu, Raden Said bertapa di sana, nggak gerak, sampai tubuhnya ditumbuhi akar dan rumputan. Pas Sunan Bonang kembali, yang beliau lihat bukan lagi seorang perampok, tapi manusia yang seolah lahir kembali. Dari sinilah nama Kalijaga itu muncul, yang artinya penjaga sungai. Oke, sebagai Kalijaga yang baru, beliau nggak lagi pakai cara-cara kekerasan. Justru sebaliknya, beliau sadar kalau dakwah yang kaku dan keras itu nggak bakal diterima. Jadi, beliau memilih jalan yang sama sekali beda, yaitu lewat jantung kebudayaan Jawa itu sendiri. Nah, disinilah letak kejeniusan Sunan Kalijaga. Wayang kulit kan waktu itu isinya cerita-cerita Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Daripada dilarang, yang ada orang malah marah. Beliau justru mengadaptasinya. Beliau dengan cerdas nyisipin nilai-nilai dan ajaran Islam ke dalam cerita-cerita wayang. Bahkan bikin lakon baru kayak Jamus Kalimasada. Jadi, media yang udah disukai masyarakat dipakai buat nyampain pesan baru. Cerdas banget. Dan karyanya nggak cuma di wayang loh, lagu dolanan anak-anak kayak Ilir-Ilir atau Gundul-Gundul Pacul yang mungkin kita hafal di luar kepala, itu ternyata ciptaan beliau yang syarat maknanya. Terus, desain baju takwa, sampai tradisi perayaan besar kayak Skatenan di Yogyakarta dan Cirebon, wah, beliau ini emang inovator budaya sejati. Tapi pengaruh Sunan Kalijaga itu jauh lebih luas dari sekedar seni dan budaya. Beliau juga seorang pemikir, arsitek, dan perencana kota yang visinya ikut membentuk wajah peradaban di tanah Jawa. Pernah nggak kalau Anda ke kota-kota kayak Yogyakarta atau Surakarta, merhatiin polanya? Selalu ada keraton sebagai pusat kekuasaan, di depannya ada alun-alun sebagai ruang terbuka untuk rakyat, dan di salah satu sisinya pasti ada Masjid Agung sebagai pusat spiritual. Nah, konsep tata kota yang harmonis ini, yang menyatukan pemimpin, rakyat, dan Tuhan, diyakini sebagai warisan pemikiran dari Sunan Kalijaga. Beliau juga terlibat langsung dalam pembangunan masjid-masjid paling bersejarah di Nusantara. Salah satunya Masjid Agung Demak. Ada cerita yang luar biasa soal tiang tatal di sana. Konon, pas pembangunan kekurangan satu tiang utama. Sunan Kalijaga mengumpulkan serpian-serpian kayu sisa, lalu menyatukannya jadi satu pilar yang kokoh. Ini filosofis banget kan?
Dari sesuatu yang dianggap sisa atau nggak berguna, bisa diciptakan sesuatu yang kuat dan jadi penyangga utama. Jadi, kalau kita rangkum, beliau lahir sebagai Raden Said, sempat dikenal sebagai Brandal Lokajaya, lalu bertransformasi menjadi Sunan Kalijaga. Beliau bukan cuma anggota Wali Songo, tapi juga penasihat penting bagi Kerajaan Demak. Warisannya luar biasa besar, dan makamnya di Kadilangu, Demak, sampai sekarang nggak pernah sepi dari para peziarah. Kisah Sunan Kalijaga ini ngajarin kita kalau perubahan radikal itu sangat mungkin terjadi, dan budaya itu bukan sesuatu yang kaku tapi bisa diolah dan dibentuk. Ini jadi bikin kita mikir ya, berapa banyak sih tradisi yang kita jalani sekarang, entah itu lagu, perayaan, atau bahkan tata letak kota kita yang ternyata punya akar sejarah yang dalam dan penuh kejutan, seperti kisah seorang perampok yang akhirnya menjadi seorang wali.